Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, para pengurus, Pak Haji Ibnu, Ustadz Hamdi, para pengurus yang lainnya juga yang mohon maaf belum bisa menyebutkan satu persatu, belum hafal ya, dan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah, hujan-hujan tapi bisa sampai ya, Masya Allah. Yang dekat aja, terbalik, yang jauh aja sampai, apalagi yang dekat. Semoga pertemuan kali ini menjadi pemberat amal kita di akhirat, amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita mengambil tema yang jarang dibahas ya, tema yang memang tidak untuk lucu, dan tema yang kita perlu berpikir bersama-sama, karena kita ingin bahwa Isra Mi'raj demi Isra Mi'raj ya, peringatan Isra Mi'raj yang dilakukan oleh masjid-masjid, musola, komunitas ataupun kita pribadi ya, itu bisa memberikan makna yang lebih dalam kehidupan kita, bukan hanya masalah ritual ya, tapi juga dalam ranah-ranah yang lain. Dan hari ini mungkin ada yang sempat membaca flyernya Bapak Ibu. Apa tema kita atau judul kita pagi ini? Ada yang ingat? Agak panjang ya, gitu. Ya, memaknai Isra Mi'raj ya, strategis, terus reflektif dan transformatif. Jadi hal yang perlu kita pikirkan dan perlu kita tadaburi dari peristiwa Isra Mi'raj, perlu kita mintakan pada Allah ya, apa yang kira-kira kita bisa lakukan agar kehidupan kita lebih baik secara personal maupun dalam keluarga serta masyarakat kita kanan dan kiri, insya Allah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, nanti semoga ada kesempatan ya untuk berdialog ya. Jadi biar tidak ngomong terus ya, ada kira-kira kita sedang berpikir apa, kita sedang punya perspektif yang bagaimana gitu ya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, yang pertama tadi strategis ya, Isra Mi'raj kita maknai sebagai sesuatu yang sangat strategis. Kenapa? Karena begini, setiap tahun itu kita punya masalah ya. Jadi sebenarnya nggak menunggu tahun ya, kita punya masalah besar terkait dengan Isra Mi'raj ya. Dari mana itu? Pertama dari sebuah data bahwa dalam survei penelitian yang terkini ya, bahwa orang Islam Indonesia khususnya yang rutin menjalankan sholat itu sekitar 38,9%. Jadi tidak sampai 40%. Jadi masih banyak yang belum sadar, tergerak untuk melaksanakan sholat secara rutin ya. Ya, terutama sholat fardu, sholat 5 waktu, daripada yang sadar tergerak. Padahal dalam satu hari diingetin berapa kali? 5 kali adzan tuh ya. Ya, dalam satu pekan diingeti ketika hari Jumat diingatkan. Dalam satu tahun bisa 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha. Belum lagi kalau mungkin ada sholat gerhana ya, dan lain sebagainya. Tentu ini yang perlu kita pikirkan juga, kita coba cari ya solusi-solusinya, sehingga apa yang kita temui di masyarakat, bahwa kenapa sih banyak ditemui orang yang sholat tapi maksiatnya belum berhenti
Dalam artian dosa-dosa besar Pak ya. Kalau dosa-dosa kecil kadang kita nggak sadar bahwa itu dosa kecil kita, atau terpleset lidah misalnya. Tapi sengaja kadang sholatnya rutin, ya ini belum bicara yang belum rutin ya, yang rutin dulu. Sholatnya rutin tapi maksiatnya belum berhenti. Saya kemarin khutbah di Jumat ya, kemudian ngobrol sama DKM-nya cerita gitu. Beliau itu cerita, nggak usah saya sebut ya nama institusinya, tapi beliau berinteraksi dengan para pejabat yang kelihatan di media itu soleh banget, gitu ya. Soleh banget, gitu ya. Puasa Senin Kamis, sholat 5 waktu di masjid, tapi masya Allah seperti apa ya, melakukan perbuatan yang dalam tanda kutip menindas, tega gitu loh, tega menindas ya semacamnya ya, aniaya atau dolim. Kenapa ini bisa terjadi? Padahal masya Allah terkenal paling soleh di institusinya, gitu. Ya. Masya Allah ini, dan itu baru tingkatan yang seperti itu Pak ya. Belum lagi misalkan saudara-saudara kita yang nggak rutin-rutin amat sholat 5 waktunya, ya, itu pastinya kesempatan untuk melakukan sesuatu yang di luar pengetahuannya dan di luar siraman ritual itu semakin besar. Yang disiram aja 5 waktu saja setiap hari 5 kali, dan ditambah dengan puasa Senin Kamis dan amalan-amalan yang dalam tanda kutip kita bisa saksikan sehari-hari itu soleh gitu, masih begitu. Masya Allah, ini menjadi keprihatinan. Jadi sholatnya rutin tapi maksiatnya belum bisa berhenti. Ada juga yang sholatnya rutin ya, tetapi interaksi sosialnya lemah. Kadang-kadang kalau melihat yang berbeda dengan dia seperti musuh, kadang-kadang gitu ya. Bahkan kalau berbeda kelompok madhab pun seperti bukan saudara. Kurang care terhadap lingkungan kanan kirinya. Kadang-kadang lebih akrab dengan, mohon maaf, non muslim daripada sesama muslim, gara-gara hanya perbedaan cara ibadah. Ini juga persoalan. Terus kita coba lihat lagi orang yang rutin ibadah sholatnya, tetapi ternyata tidak begitu peka dengan urusan-urusan keagamaan, urusan-urusan ketauhidan, urusan-urusan kecintaan pada Allah, Rasulnya, serta aturan-aturan di dalam ajaran agama ini. Sehingga kadang-kadang sholatnya rutin tapi pandangannya sekuler, pandangan hidupnya materialisme ya. Cara berpikirnya kapitalis. Ini persoalan. Kenapa? Menurut saya selama ini ketika kita membahas Isra Mi'raj baru berhenti di aspek ritual, historis. Jadi sejarahnya bagaimana Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi di setiap langit ya, lapis langit, kemudian dikisahkan dengan storytelling yang menarik ya, yang kemudian juga membawa jok-jok lucu, tapi esensinya nggak dapat dibuktikan dengan masih banyaknya saudara-saudara kita, bahkan mungkin naudzubillah, semoga kita tidak termasuk di dalamnya, yang seperti tadi berkasus sholatnya rutin tapi dalam hal-hal yang lainnya tidak gitu. Tidak sebagaimana yang diharapkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pagi ini kita mengambil tema yang jarang diminati ya, tema yang mungkin nanti akan kena ke diri kita, ke orang-orang tertentu, dianggap tidak sesuai dengan etika dan lain sebagainya. Naudzubillah, semoga tidak ya, insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lihat pertama dari aspek strategis. Ya,
Isra Mi'raj itu luar biasa, sangat strategis sekali. Kalau bicara strategis adalah bicara rencana visi ke depan. Jadi, kalau kita pusat kajian strategis misalnya, itu berarti kajian yang banyak memprediksikan masa depan dan merencanakan sikap ya yang akan diambil di masa yang akan datang. Itu strategis. Dan Isra Mi'raj ini dalam pandangan strategisnya sangat jelas bahwa peristiwa demi peristiwa yang dialami oleh Nabi tidak mudah, sangat luar biasa. Apalagi pada tahun terakhir ya, ketika sebelum Isra Mi'raj itu, yaitu sering kita sebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Rasul ditinggal istri tercintanya Khadijah, yang beliau itu Masya Allah penopang dakwah yang luar biasa. Semua lahir batinnya, jiwa raganya, hartanya, semuanya diserahkan untuk dakwah. Masya Allah ya. Sedangkan pamannya Abu Thalib dipanggil juga oleh Allah. Abu Thalib itu sebagai pelindung politis ya, atau ya pelindung politik di Mekah waktu itu. Orang-orang kafir Quraisy tidak begitu tega dengan Nabi ya, kalau mau membunuh di balik layar, nyuruh orang dan sebagainya, karena masih sungkan sama Abu Thalib. Saat itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beliau berdua sebagai soko ya atau pilar dakwah waktu itu yang menopang dan memperkuat dakwah Islam, beliau dipanggil oleh Allah dua-duanya gitu. Sehingga sejarawan menuliskan ini adalah Amul Huzn ya, tahun kesedihan. Saat itulah Isra Mi'raj datang gitu ya. Kisahnya mulai muncul. Saat itulah Rasulullah diberjalankan. Subhanalladzi asra bi 'abdil laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ya. Jadi Isra Mi'raj itu pertama kalau dari surat Al-Isra itu bahwa dia untuk menunjukkan kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Coba ketika Rasulullah itu merasa kalau nggak ada yang menopang dakwah gimana kita? Kalau ekonomnya sudah wafat, hartanya sudah diserahkan, gimana? Kalau penopang ya, politisnya, pelindungnya Abu Thalib pamannya sudah wafat, bagaimana? Siapa yang menolong kita? Sehingga dalam kitab-kitab tarikh, buku-buku tentang Isra Mi'raj itu dijelaskan dengan panjang lebar ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, esensinya adalah ketika Isra Mi'raj itu Rasulullah bukan sekedar dihibur, diperjalankan kayak traveling, bukan, tetapi Rasulullah itu dikembalikan niatnya, keyakinannya, imannya kepada Allah. Boleh kita bergantung atau disupport, ditopang oleh manusia, tapi kekuasaan itu ada pada Allah. Gitu. Jadi Masya Allah ya. Linuriyahu min ayatina. Jadi kekuatan apapun tidak bisa mengalahkan kekuatannya Allah. Kekuasaan apapun tidak bisa mengalahkan kekuasaan Allah. Sehebat apapun manusia tidak akan bisa menghalangi dakwah yang disampaikan oleh para nabi dan rasul kalau Allah memang mengizinkan. Nah, itulah sebuah perjalanan yang isinya luar biasa, maknanya luar biasa, posisinya luar biasa. Saat itu orang-orang muslimin sudah mulai ketar-ketir, karena siapa lagi yang akan melindungi kita? Ada Khadijah dan ada Abu Thalib saja.
Begitu yang dirasakan umat Islam itu penindasannya, ya. Tetapi mereka berdua nggak ada. Nah, adanya Isra Mi'raj kemudian memberikan kekuatan yang orisinil, kekuatan yang asli, bahwa la haula wala quwata illa billah. Dan ditunjukkan dengan apa? Diperjalankan dalam suatu perjalanan yang impossible menurut kebanyakan orang waktu itu. Sekarang bisa pakai bus, ya, pakai kereta cepat, pakai pesawat, ya. Sekarang masih agak logis gitu ya kalau kita logikakan. Tapi zaman itu 1400 tahun silam kurang lebih, itu sesuatu yang wah banget. Pertama, seperti tidak masuk akal. Dalam satu malam bisa berjalan dari satu tempat ke tempat yang sangat jauh. Bahkan lebih dahsyat lagi, ngakunya menembus sampai langit ketujuh, ke Sidratil Muntaha, gitu kan. Sehingga coba kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Rasul diperjalankan di suatu perjalanan yang kharikul adah, yang di luar kebiasaan orang waktu itu, ya, yang harus ditempuh 1 bulan misalnya ke Masjidil Aqsa pakai kuda yang bagus, yang sehat, ini hanya 1 malam. Dan bukannya di situ, tapi naik ke Sidratil Muntaha. Langsung yang didapat la haula wala quwata illa billah. Itu keyakinannya, ya. Efeknya, logika manusia waktu itu seperti kurang menerima, ditopang dengan tidak ada pengalaman empiris. Tidak ada orang yang terbang. Nggak kelihatan orang yang bisa nembus-nembus langit waktu itu. Belum ada pesawat, ya, belum ada teknologi sedemikian canggih dengan teropong bintang, teropong bulan, ya. Tapi Rasulullah Muhammad mendeklarasikan itu, ya, kepada para sahabatnya yang waktu itu dalam tanda kutip kalut-kalut begitu, sedih-sedih begitu, karena penjaganya, penolongnya dari bangsa manusia yaitu Khadijah dan Abu Thalib telah tiada. Peperangan batin, logika berkecamuk, batin juga mempertanyakan apa benar, ya. Iman diuji waktu itu, udah diuji dengan kondisi intimidasi orang kafir jahiliyah yang begitu ekstrim. Lagi ini diuji untuk percaya pada sesuatu yang seperti tidak masuk akal dan tidak ada pengalaman empirisnya. Masya Allah. Jadi kalau dari sisi ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah cara Allah untuk memurnikan, ya, tekadnya Rasulullah sebagai seseorang yang harus visioner, rahmatan lil alamin. Tidak boleh berhenti, nggak boleh mati dakwah karena matinya penopangnya. Tidak boleh berhenti langkah untuk menyampaikan syiar karena halangan yang mungkin begitu besar. Dan itu terjadi pada Isra Mi'raj. Dan para muslimin waktu itu diuji. Mereka terdiam ketika mendengar Rasul berkisah bahwa tadi malam aku begini-begini, Isra Mi'raj, ujian keimanan. Saat itu Abu Bakar As-Siddiq pertama kali orang sahabat yang percaya, baru kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Jangankan masalah pertolongan Allah yang ada di dunia, masalah sesuatu yang sangat seperti tidak masuk akal aja mereka percaya. Sehingga makna strategisnya apa? Bahwa logika itu bukan dikalahkan oleh keimanan, tapi logika keimanan itu melampaui logika manusia. Sehingga proses perjalanan waktu mungkin 14 abadan berikutnya, ketika manusia sudah menemukan pesawat terbang, manusia, ya, dianugerahi orang cerdas semacam Einstein yang punya teori
dilatasi waktu bisa dipercepat atau bisa mempercepat dirinya dan bisa memperlambat dirinya dan seterusnya, ya. Itu baru kemudian logika manusia nyambung. Oh begitu ya, gitu. Tapi waktu itu belum nyambung. Artinya keimanan melampaui logika manusia, karena logika manusia akan dipengaruhi oleh fakta-fakta empiris dari perkembangan sains dan teknologi di lapangan dalam kehidupannya sehari-hari. Masya Allah. Dalam kajian strategisnya, maka Isra Mi'raj ini menjadi penguat visi Rasul. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu, kalau kita mau memantapkan tekad kita, itu kadang-kadang diuji oleh Allah dengan sesuatu yang sangat parah sekali. Ya, diuji gagal, diuji ditinggalkan orang-orang tercinta, diuji difitnah, enggak karu-karuan. Nah, saat itulah kita bisa milih dua jalan. Tetap berjalan untuk mencapai visi yang besar yang kita impikan, atau kemudian berhenti, tawakuf gitu. Berhenti dan udah di situ aja, enggak lanjut. Dan ini yang terjadi. Saat begitu berat ujian, Rasul dikuatkan dengan Isra Mi'raj. Saat begitu orang ragu, pengikutnya Nabi, ya, para sahabat dikuatkan dengan harus menundukkan logika untuk sementara dan mendahulukan imannya kepada Allah dan Rasulnya. Ini penting, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, dalam sebuah organisasi, hal ini penting sekali untuk menyatukan langkah, tekad, kemudian memperkuat motivasi dalam diri untuk mencapai tujuan. Secara strategis, Isra Mi'raj menguatkan visi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulnya sudah kuat visinya, maka para sahabatnya, orang-orang di sekitarnya pun juga demikian. Masya Allah. Dan setelah itu kemudian dilanjutkan dengan peristiwa hijrah, ya, sesuatu yang membutuhkan kekuatan tekad, meninggalkan harta benda, meninggalkan keluarga yang tidak percaya, yang tidak mau hijrah. Pengorbanan itu terjadi setelah Rasulullah diperjalankan oleh Allah dalam Isra dan Mi'raj. Insyaallah. Orang beriman semakin yakin lagi bahwa la haula wala quwata illa billah, yang nolong kita Allah. Dan kalau kita telisik peristiwa-peristiwa berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah hijrah ada peperangan yang sangat tidak masuk akal lagi, yaitu perang Badar. Ya, 300-an orang melawan 1.000 dengan peralatan yang jauh, yang tidak seimbang. Tapi sejarah mencatat dimenangkan oleh orang Islam. Kenapa kok bisa begitu? Perjalanannya dari Isra Mi'raj ini, dari keyakinan yang melampaui logika manusia, keyakinan yang lillah. Secara logika 300 nggak mungkin menang sama 1.000, ya, apalagi alatnya jauh, ya, beda. Tetapi kenyataannya, fakta di lapangan tidak mengatakan demikian. Apa penyebabnya? Kuatnya visi. Ya, visi dari mana itu? Dari kokohnya iman yang ada di dalam dada Rasulullah dan di dalam dadanya para sahabat yang mengikuti beliau. Masya Allah. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini secara strategis luar biasa. Isra Mi'raj sangat dibutuhkan oleh pribadi kita Rasulullah Muhammad SAW. Bukan sekedar hiburan bertemu dengan para nabi dan rasul, ya, tetapi penguatan visi, penguatan tekad, ya, legitimasi itu diberikan, ya, oleh Allah kepada Rasulullah agar Rasulullah semakin kokoh terus berjuang secara visioner mencapai visinya rahmatan lil alamin. Bapak yang dirahmati Allah, berikutnya setelah strategis apa Pak? Reflektif, ya, reflektif, sebuah refleksi. Ini kelemahan kita adalah kita refleksi itu kalau dibahasakan yang hasanah Islamnya tadabbur, mengambil pelajaran.
refleksi diri. Nah, kenapa orang sholat tapi masih belum bisa berhenti maksiat? Lemah di aspek itu, aspek refleksinya. Ya, karena reflektif ini, bagaimana kita melihat Isra Mi'raj ini sebagai suatu peristiwa yang menghasilkan misi, bukan sekedar visi, tapi misi. Misi itu langkah-langkah yang harus diambil. Seseorang bisa melakukan langkah ketika dia terinspirasi, ya, setelah melakukan refleksi diri, evaluasi, muhasabah, itu reflektif. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Isra Mi'raj, perjalanan yang begitu panjang ukuran manusia tapi menjadi begitu sempit, ya, atau begitu cepat kenyataannya, diyakini oleh logika, itu kemudian menghasilkan hal-hal, fakta-fakta bahwa Rasulullah itu benar, tidak mungkin salah. Logikanya manusia membenarkan, melampaui kebenaran iman, logika iman melampaui kebenaran cara berpikir manusia yang umum. Kenapa itu? Karena sudah melewati kekuatan iman, kemudian menghasilkan langkah-langkah refleksinya. Oh iya ya, kalau Rasulnya sudah diutus oleh Allah, bertemu Allah, menghasilkan perintah sholat, maka kita harus susun langkah-langkah yang lebih jelas, langkah-langkah untuk mencapai visi tadi, rahmatan lil alamin. Tidak boleh berhenti. Setelah Isra Mi'raj tidak boleh berhenti, harus bergerak. Setelah Isra Mi'raj bukan malah putus asa, malah bersemangat untuk melakukan perbaikan-perbaikan diri. Karena Isra Mi'raj itu melewati iman, kemudian sosial, kemudian ritual. Isra Mi'raj itu diyakini oleh Rasulullah dan para sahabat dalam komunitas sosial berjamaah sebagai sebuah kaum, sebuah umat, kemudian sampai melewati kosmik, melewati langit. Masya Allah, ya. Artinya ketika Rasulullah melakukan perjalanan itu, setelah turun dari langit, itu membawa bekal yang untuk melakukan perubahan atau transformasi. Sifatnya namanya transformatif. Jadi apa yang diinginkan oleh Islam, yang dibawa oleh Rasulullah, bukan hanya untuk diri pribadi, keluarga, tapi juga untuk melakukan perubahan dalam masyarakat, melakukan transformasi, perubahan-perubahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang terkadang di kita lemah, selalu melihat apa yang diperintahkan oleh Allah itu berimbas secara ritual saja. Padahal misalnya Isra Mi'raj itu melewati sisi iman, sisi sosial, kemudian sisi kosmik, turun lagi ke bumi untuk melakukan the change, melakukan perubahan-perubahan. Dan itu yang terjadi dalam sirah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Setelah peristiwa itu kemudian hijrah. Setelah peristiwa itu kemudian mendirikan Madinatul Munawwarah. Ya, para ahli politik mengatakan bahwa Madinah sudah cukup dikatakan sebagai sebuah negara secara de facto maupun de jure. Ya. Ini Masya Allah, bahwa Madinah kemudian menjadi mercusuar perubahan akhlak. Ya. Awalnya di Mekah secara pribadi dan kelompok yang tidak punya kekuatan politis, lah kemudian di Madinah ya, memiliki kekuatan politis dengan membentuk sebuah lembaga Madinatul Munawwarah, ada tempatnya, ada peradabannya yang disusun
yang dibentuk oleh Rasulullah Muhammad SAW bersama para sahabat. Di Madinahlah kemudian Islam itu semakin dikenal dan semakin menyebar. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, secara transformatif bahwa Isra Mi'raj itu harus ada esensi perubahan, semangat perubahan, visi perubahan, misi perubahan yang harus kita lalui. Jadi Isra Mi'raj itu harus menghasilkan perubahan-perubahan. Dan perubahan pertama yang harus dikerjakan adalah perubahan pribadi, perubahan personal. Ketika kita sholatnya itu bisa menyebabkan perubahan personal karakter kita. Kalau pribadi, ketika berjamaah, jamaah kita itu bisa melakukan perubahan-perubahan sosial karena lebih dari satu orang dengan tetangga kita, bersama teman kita, sahabat kita, ya di masjid. Ada perubahan-perubahan sosial yang diinginkan. Rapinya shaf itu menggambarkan ya, barisan yang harus kokoh. Imam dan makmum itu menggambarkan bahwa kepemimpinan harus ada di dalam Islam. Perubahan dari situ, ayyuhal hadirun asyadakumullah. Dan itu terjadi di dalam peristiwa kehidupan Rasulullah bersama para sahabat. Tidak boleh orang Islam itu kerja sendiri. Untuk apapun, dia harus berjamaah. Tidak boleh, tidak bisa, dan kurang berkah kalau seorang itu kemudian merasa dia bisa segalanya tanpa ada bantuan yang lain. Sehingga kita sering katakan bahwa manusia itu makhluk sosial. Di dalam Islam udah digambarkan perubahannya. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Jadi networking, kerja bersama itu adalah perubahan yang diinginkan oleh Islam untuk para pengikutnya. Kebersamaan kita dalam sholat 5 waktu berjamaah di masjid harus menjadikan alat yang terus menghasilkan perubahan-perubahan secara simultan, terus menerus di kanan kiri kita. Sholatnya rutin berjamaah, tapi hatinya semakin tunduk, semakin sayang kepada tetangganya, kanan kirinya. Ini sebuah transformasi, sebuah perubahan. Karakter dirinya semakin baik, kemudian menguatkan kebaikan-kebaikan kanan kirinya juga, sehingga menciptakan peradaban yang ditopang oleh ketauhidan. Karena ketika seorang Rasul Muhammad SAW melakukan Isra dan Mi'raj, itu dasarnya tauhid. La ilaha illallah. Bukan kehebatan akal, tapi keimanan kepada kekuasaan Allah. Inilah yang menjadi dasar seorang muslim dalam beraktivitas sehari-hari. Harus mendasarkan semuanya dengan kalimat la ilaha illallah, ketauhidan. Bukan materialisme, bukan mempercayai materi, bukan mempercayai sistem kapitalis yang semuanya diukur dengan kekuatan kapital. Tidak juga percaya dan mengikuti cara pandang liberal yang semuanya serba boleh, atau sekuler yang memisah-misahkan antara ritual dan sosial, antara nilai-nilai agama dengan nilai-nilai profan, nilai-nilai pragmatisme. Ini tidak. Islam mempunyai worldview sendiri, cara pandang sendiri yang berdasarkan ketauhidan. Inilah risal transformasi yang harusnya dilakukan terjadi
akibat peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sehingga ketika proses Isra Mi'raj yang begitu panjang, ya, kisahnya Rasulullah diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, ya, kemudian ngobrol dengan para nabi dan rasul, itu menunjukkan ada pewarisan misi tauhid yang diwariskan oleh para nabi kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dilanjutkan, tidak berhenti. Ketika tempatnya melewati Masjidil Aqsa, ada amanah besar bahwa Masjidil Aqsa itu kiblat pertamanya orang Islam, ya, simbol perjalanan dakwah tauhidnya para nabi dan rasul. Hingga sampai sekarang di sekitarnya pun ada 3 agama yang banyak pengikutnya semua. Ada Islam, Nasrani, dan Yahudi. Dari peristiwa Isra Mi'raj diperjalankan Rasulullah untuk melihat surga, melihat neraka, itu untuk menguatkan visi-visi rahmatan lil alamin yang diemban oleh orang Islam, sehingga mampu melakukan perubahan-perubahan di masyarakat. Mulai dari perubahan pribadi, karakter diri. Kemudian tidak berhenti, karena dalam Islam kuntu khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ada misi rahmatan lil alamin itu bentuknya atau usahanya bukan hanya menyelamatkan dirinya, tapi lanjut ku anfusakum wa ahlikum naro. Setelah dirinya selesai diselamatkan oleh Allah, berkewajiban menyelamatkan keluarganya. Ini dari rentetannya dari Isra Mi'raj. Ya. Setelah keluarganya udah ada usaha untuk menyelamatkan keluarga, maka amar ma'ruf nahi mungkar berikutnya. Jadi kalau dibilang umat Islam atau orang Islam itu selalu perhatian dengan kanan kirinya, memang itu visinya. Ya, rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Justru aneh, Bapak Ibu, jika ada orang Islam kemudian merasa bahagia dengan keislamannya secara pribadi, tidak tergerak untuk melakukan perubahan-perubahan di kanan kirinya. Tentu yang dimaksud perubahan kebaikan. Misal di keluarga kita ada yang belum rutin sholat, harus ada usaha di kita, ya, untuk ngobrol, ya, bertukar pikiran sehingga terbuka, ya, hatinya untuk ringan mendirikan sholat. Bukan hanya demikian, kalau di masjid kita ini masih sedikit yang sholat, ya, harus diambil langkah-langkah bagaimana caranya agar sholat berjamaah di masjid itu lebih digemari lagi. Maka di beberapa masjid, ada masjid Sejuta Pemuda, ada masjid Jogokarian, ada masjid-masjid yang sudah mencoba menerapkan bagaimana usaha-usaha untuk rahmatan lil alamin itu menjadikan kanan kirinya semakin tergerak menuju masjid. Itu juga Isra Mi'raj, ayolah hadirin. Transformasi yang idealnya dilakukan oleh umat Islam. Ya. Sampai ada masjid yang ngasih hadiah khusus bagi anak-anak, ya, yang rutin sholat subuh misalnya, atau 5 waktu, pakai fingerprint masjidnya. Jadi anak-anak datang, ya, nempelin tangannya di fingerprint, terus begitu 5 waktu dalam 1 hari. Kemudian setelah 1 bulan diumumkan siapa yang layak mendapatkan hadiah. Itu juga bagian usaha, sebuah perubahan yang idealnya dilakukan oleh umat Islam. Jadi kita tidak diam, tapi kita terus bergerak sampai kapan? Sampai malaikat maut menjemput kita. Tidak tahu berapa waktu lagi, ya, kita akan ada di sini. Ya, tiba-tiba rambut sudah mulai memutih, anak sudah punya anak lagi, artinya sudah mulai banyak cucunya, fisik sudah mulai gak kuat lagi kayak dulu. Ya, kalau melihat
dulu kita timang, sekarang sudah menimang anak. Masya Allah. Jadi ini waktu. Dan dalam esensi Isra Mi'raj pun kita diingatkan masalah waktu ini, agar waktu yang dititipkan oleh Allah atas kita itu menghasilkan perubahan-perubahan yang berarti untuk apa? Untuk kehidupan kita yang visioner sebagai seorang muslim rahmatan lil alamin. Yang langkah-langkahnya, misi-misi yang bermanfaat untuk kanan kirinya, bukan hanya bermanfaat untuk diri dan keluarganya saja. Yang misi amar ma'ruf nahi mungkarnya itu akan membebaskan orang-orang yang lemah dari penindasan orang-orang yang kuat, ya, tapi tidak bertauhid, orang kuat tapi tidak muslim. Nah, ini misi amar ma'ruf nahi mungkarnya dari peristiwa Isra Mi'raj yang menghasilkan sholat. Sholat itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai sebuah produk Isra Mi'raj, idealnya ya, menjadikan seorang semakin khasyah, semakin takut kepada Allah, sehingga pribadinya selalu merasa diawasi oleh Allah. Dan orang yang sholat itu idealnya menjadi lokomotif, ya, seorang musolli, orang yang sholatnya rutin, menjadi lokomotif perubahan ke arah kebaikan, bukan hanya dirinya, keluarganya, tapi juga lingkungannya. Nah, tadi pada pertanyaan awal kita, mengapa banyak orang yang sholat, ya, sebagai produk Isra Mi'raj ini, tapi masih belum berhenti untuk melakukan kemaksiatan. Orang sholatnya rutin, predikat-predikat ritual disandang, tapi masih tega untuk melakukan pencurian secara pandai yang disebut dengan korupsi, gitu ya. Kenapa demikian? Ya, tentu jawaban alim ulama banyak sekali dalam kitab-kitab klasik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kalau mau kita simpulkan, sholatnya ini belum sholat yang dihasilkan karena pemahaman strategis peristiwa yang terjadi di zaman itu, belum dihasilkan karena keinginan untuk merefleksikan diri, ya, terkait Isra Mi'raj itu. Sholat yang belum menghasilkan perubahan kebaikan karena usaha untuk melakukan transformasi dari sholat di dalam masjid menjadi dalam tanda kutip sholat di luar masjid. Ini jangan dimaknai fikih, ya, gitu. Jadi sholat di dalam masjid menjadi sholat di luar masjid. Maksudnya apa? Sholat itu doa. Ketika secara ritual mahdoh murni kita di dalam masjid, pengaruhnya harusnya idealnya sampai dirasakan di luar masjid. Kenapa belum bisa dirasakan? Kenapa seseorang tidak mampu mengambil semangat strategis? Seseorang belum mampu mengambil makna untuk refleksi diri. Seseorang belum ada langkah yang jelas untuk melakukan transformasi. Ya. Jawaban para alim ulama adalah karena sholatnya masih terbatas pada gerakan, pada tuntutan, pada kewajiban. Sholatnya belum masuk pada ranah yang sebenarnya. Bagaimana caranya agar sholat itu benar-benar menghasilkan sesuatu yang membuat perubahan secara sosial? Menurut alim ulama, sholatnya harus khusyuk, ya. Dan khusyuk ini bukan hanya pada sholat, tapi dalam amalan-amalan lainnya pun kita perlu khusyuk. Khusyuk itu, ya, salah satunya diambil dari ayat dari surat Fatir, ya, innama yakhshallah min ibadihi ulama. Ya. Jadi orang-orang yang khusyuk itu dalam surat Fatir ayat 29 disejajarkan dengan ulama, atau Allah menyebutnya sebagai ulama, orang yang berilmu, golongan orang-orang yang berilmu. Orang-orang berilmu kalau versi Al-Quran harus menghasilkan khusyuk. Khusyuk kalau diterjemahkan dalam bahasa
umumnya disebut kadang takut kepada Allah. Tapi memang tidak persis sama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau toh kita terjemahkan khusyuk itu sebagai takut pada Allah, takutnya adalah haibah, takut karena cinta, bukan takut karena kekuatan Allah, ya. Tapi takut karena cinta kita kepada Allah melebihi apapun. Jadi rahmatnya Allah melebihi apapun. Sampai dalam sebuah hadis disebutkan Rasul masuk surga, umat Islam masuk surga bukan karena amal-amal mereka, tapi karena cintanya Allah, rahmatnya Allah. Ya, rahmat Allah diberikan pada siapa? Pada orang-orang yang menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi kalau kita melihat profil-profil para penghuni surga seperti Rasulullah dan 10 sahabat itu, ya, yang dijamin surga, belum lagi sahabat-sahabat yang lainnya, memang mereka adalah orang-orang yang terintegrasi dalam sosial. Nilai-nilai Islam, nilai-nilai yang dibawa dalam sholat itu tertransformasi dalam aktivitas sehari-hari, dirasakan, ya, oleh masyarakat kanan kirinya, terinternalisasi dalam kehidupan dirinya. Itu Rasulullah, itu para sahabat. Itu efek dari Isra Mi'raj. Dengan sholat, Masya Allah dahsyat. Namun sholatnya yang khusyuk. Sholat khusyuk itu bukan fokus. Sholat khusyuk yang menghasilkan sebuah transformasi adalah sholat yang ketika sholat itu connect dengan Allah, memahami banget, ya, bahwa dia sedang berkomunikasi dengan Allah, ngobrol dengan Allah, ya, yang Rahman yang Rahim. Dalam surat Al-Fatihah yang wajib dibaca saja setelah kita Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setelah menyebut dengan tauhid la ilaha illallah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan sifat Rahman Rahimnya Allah, kita harus bersyukur Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang sakit juga tetap wajib membaca Alhamdulillah, ya. Yang kaya, yang miskin wajib membaca Alhamdulillah, karena Alhamdulillah ini bagian dari surat Al-Fatihah. Sehingga seorang muslim yang sholat dengan khusyuk, ketika dia membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka egoisme diri akan turun, ya. Masya Allah. Ini baru efek personal, Bapak Ibu. Orang yang egois, orang yang ambisius, pengen mencapai rayaan-rayaan tinggi, tapi kenyataannya nggak tercapai, ya. Ketika sholat dirubah mentalitasnya agar lebih baik, lebih sehat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Syukur atas semua nikmatmu ya Allah. Sehingga orang nggak ambisius lagi, gitu. Mulai terkontrol, normal, nggak gampang stres. Ketika alhamdulillahnya khusyuk, terkoneksi dengan Allah, maka bisa mensyukuri apapun yang terjadi di keluarga, ya, mungkin sikap istri kita, sikap suami kita, sikap anak kita yang entah sengaja atau tidak menyakiti kita, kita bisa alhamdulillah ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Di keluarga, dengan masyarakat, ketika alhamdulillah kita khusyuk, melihat orang-orang yang sinis dengan kita karena mungkin bukan dari kelompok mereka, kita tetap alhamdulillah ya Allah, gitu. Itu bagian dari ujianmu untukku ya Allah. Apakah aku tetap mendoakan dia, tetap mencintai dia, ya. Maka rasa cinta kita sebagai seorang mukmin yang diingatkan oleh Rasul, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi, tidak dianggap atau tidak diterima iman sebelum mencintai orang lain seperti mencintai sesuatu yang dicintai oleh dirinya sendiri. Itu justru muncul ketika ada orang-orang gitu, Pak. Ada orang yang kita baikin tapi dia malah nggak membalas kebaikan kita dengan kebaikan. Terima kasih aja enggak, misalnya. Nah, saat itulah alhamdulillah itu harusnya mentransformasi menjadi sesuatu yang membuat kita menyadari
bahwa saat itulah ujian cinta kita muncul, ada. Saat itulah benar-benar kedekatan kita sama Allah harus hadir. Kecintaan kita terhadap sesama tidak dipengaruhi oleh sikap dia kepada kita, mau memusuhi kita, mau membenci kita, mau ngerasanin kita, memfitnah kita, tidak boleh. Karena keyakinan kita pada Islamic worldview, cara pandang yang Islam itu sudah mendasari dalam kehidupan kita, sudah terinternalisasi, ya, bahwa kecintaan kita kepada Allah menghasilkan rasa cinta kita pada sesama, rasa cinta kita pada alam, ya, bahkan kosmik, sesuatu yang ada di atas, yang di langit, ya. Amanah kita dari Allah untuk menjaga alam semesta, bukan hanya kehidupan sosial, tapi juga alam. Itu muncul gara-gara kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita nggak putus asa ketika membaca Alhamdulillah, melihat bagaimana saudara-saudara kita di Palestina yang terus ditindas oleh Israel seperti nggak ada ujungnya, ya. Tidak boleh putus asa karena Alhamdulillahirabbil alamin. Ada motivasi yang mengalir, semangat yang tinggi, kesadaran yang penuh, ya, dengan berbagai macam tadabburnya menghasilkan seorang yang rahmatan lil alamin, yang selalu optimis, wala tayasumir rauhillah, dan tidak pernah putus asa. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu baru alhamdulillah, Pak. Ya. Belum lagi diteruskan surat Al-Fatihahnya, belum lagi membaca surat setelah Al-Fatihah, belum lagi gerakan-gerakan sholat dengan bacaan-bacaannya. Tapi kenapa kita baca kok sulit khusyuk? Maka Imam Al-Ghazali yang kemudian dijelaskan juga oleh Said Hawa dalam Al-Mustakhlas fi Tazkiyatil Anfus, beliau mengatakan untuk khusyuk itu harus menghadirkan hati kita kepada Allah. Jadi kalau tadi dirunut kenapa Isra Mi'raj begitu luar biasa, makna ritual, makna sosial, kemudian transformasi yang harus ada dilakukan, kok belum mengefek? Ujungnya dari khusyuk. Sholatnya masih terbatas aktivitas gerakan badan dan gerakan lisan, membaca doa-doa saja, belum nyampe pada aktivitas inti yang diinginkan Allah yang bisa menghasilkan perubahan diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat, ya, yaitu khusyuk. Maka khusyuk harus diusahakan. Cara usahanya seperti apa? Maka Said Dawa menjelaskan, pertama harus menghadirkan hati kita kepada Allah. Nah, biasanya alim ulama mengajarkan sebelum sholat membaca doa, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ya Rabb, aku berlindung kepadamu dari godaan setan, dan aku berlindung kepadamu ketika mereka, para setan itu selalu menyertai amal-amal perbuatanku. Itu dari Al-Quran, Bapak Ibu. Jadi ini doa yang kemudian dibaca sebelum sholat. Bayangkan ketika kita membaca doa ini khusyuk, ya, caranya bagaimana? Menghadirkan hati. Hati itu hadir. Apa penopangnya? Ketika kita paham bacaan yang kita baca, kita tahu artinya, itu biasanya mudah untuk menghadirkan hati kita pada Allah, untuk melakukan koneksi, ya. Sehingga Bapak Ibu yang belum tahu arti atau terjemahan bahasa Indonesia dari teks-teks Arab dalam bacaan sholat kita, wajib hukumnya kita pakai handphone kita, internet yang ada, kita manfaatkan teknologi, cari bacaan-bacaan sholat yang kita belum tahu, ya, apalagi nyampe pada at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah dan seterusnya yang sangat terkait dengan Isra Mi'raj. Itu Masya Allah bisa kita searching di internet, semudah menggerakkan jari kita, semudah membuka chat dan membalas chatting teman-teman kita, semudah itu, Bapak Ibu. Harus paham arti-artinya, tahu terjemahan dari teks yang kita baca. Itu akan memudahkan kita menghadirkan diri kepada Allah. Namun tidak bagi orang-orang yang mungkin
Tidak butuh itu, dengan keyakinan iman dia bisa menghadirkan diri meskipun dia mungkin kurang ngerti bacaannya itu apa. Tapi kenapa begitu? Karena kecintaan pada Allah itu melebihi ilmunya, melebihi apapun dalam dirinya. Kita aja Bapak Ibu kalau ketemu orang yang lama nggak ketemu teman kita, itu mau berhenti kayaknya berat banget gitu. Ketemu ngobrol mau mencukupkan itu berat banget karena kita cinta sama dia, kangen gitu. Itu pada teman ya, pada sahabat. Nah, apalagi pada Allah. Ya, dan Allah udah kasih itu karpet merahnya yang berupa sholat itu. Yang proses perjalannya lewat Isra Mi'raj ini. Dikasihkan karpet merah yang baginda Nabi sebutkan, ya, pembeda antara muslim dan kafir itu adalah sholat. Baginda Nabi menyebutkan sholat itu tiangnya agama. Baginda Nabi menyebutkan bahwa sholat itu adalah doa. Ya, Al-Quran juga menjelaskan sholat itu mengubah perbuatan keji dan mungkar. As-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal mungkar. Ya, Masya Allah. Jadi dengan sholat itu Bapak Ibu akan terjadi perubahan. Tapi sholat yang seperti apa? Sholat yang khusyuk. Khusyuk bagaimana caranya? Menghadirkan hati kita kepada Allah. Support sistemnya apa? Pahami dari bacaan-bacaan yang kita baca ketika sholat. Apa yang perlu disertakan di hati kita? Rasa khauf, rasa takut yang namanya lebih dekat pada haibah. Bukan khauf tapi haibah, yaitu rasa takut karena cinta. Ya. Apa supportnya lagi? Roja, berharap selalu ada harapan. Ketika kita sholat itu full Masya Allah. Ada harapan, ada rasa rojaknya yang luar biasa, ada haibahnya. Apalagi haya, malu. Ya. Ketika sholat kita malu, nikmatnya Allah begitu banyak, tapi kadang rasa syukur kita sulit muncul. Itu haya, malu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan cara-cara itu, insya Allah khusyuk akan hadir. Dan khusyuk sekali lagi, para alim ulama menjelaskan khusyuk itu bukan prerogatif sholat saja loh. Bukan hanya di sholat saja. Tapi khusyuk itu idealnya hadir di setiap aktivitas langkah kita. Beramal secara ritual maupun sosial. Khusyuk. Contoh kita menolong orang. Bagaimana khusyuknya orang menolong orang? Ikhlasnya luar biasa. Tidak boleh terpengaruh dengan sikap orang yang kita bantu. Karena kita hanya berharap pada Allah. Dan ketika kita membantu, hati kita selalu ngobrol, komunikasi dengan Allah, meluruskan niat, ya. Kemudian juga berharap hanya kepada Allah, dan bisa menyikapi orang-orang yang kita bantu jika dia misalnya tidak mengucapkan terima kasih atau sikapnya malah tidak sopan pada kita, misal, ya. Itu khusyuk harusnya, sehingga kita bisa enjoy dengan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang ketika khusyuk dalam aktivitas sholat maupun di luar sholat, dia selalu berharap pertolongan hanya kepada Allah. Boleh dia kerjasama dengan orang, tapi mentalitasnya bergantungnya harus kepada Allah. Itulah rangkaian Isra Mi'raj harusnya idealnya menghasilkan transformasi baik secara personal, individual, secara keluarga, komunal, ya, masyarakat secara komunal lebih banyak, dan kemudian bangsa dan negara. Bahkan visi besar Islam rahmatan lil alamin, Islam idealnya membawa rahmat, kasih sayang, perubahan dalam kehidupan manusia, menjaga keserasian tauhid yang menghubungkan antara jiwa pribadi manusia yang ada di dalamnya, kemudian dengan masyarakat kanan kirinya, dibawa menuju langit dengan ritual sholat Mi'raj, kemudian turun ke bumi lagi menghasilkan perubahan-perubahan atau transformasi dalam kehidupan. Ya, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga